Udah belum sih? Udah ya? Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Dewi. Nama aku Rahayu. Oke, jadi di sini gue mau bercerita sebenarnya. Sebenarnya bukan bercerita sih, gue lebih pengen dengerin ceritanya Ayu. Ayu ingin bercerita something, yang apa ya? Yang ingin dia utarakan. Sebenarnya channel ini tuh belum terlalu banyak banget pengikutnya. Jadi siapa tahu berkat Ayu bercerita channel YouTube-nya ya channel YouTube-nya bisa naik. Tolong ditaikin tolong. Ya udah. Jadi di sini Ayu mau cerita cerita apa ya? Cerita apa aja tentang kehidupannya Ayu. Ayu itu orang mana sih? Bogor. Orang Bogor, asli Bogor, campuran Jawa Sunda. Tapi tetap Jawa Barat kan? Iya, Jawa Barat. Iya nggak sih? Iya. Tetap Jawa Barat mah atau Sunda? Enggak, tetap Jawa Barat. Kalau kan Jawanya apa? Jawanya Jogja, Timur. Timur. Pasti Jawa Timur mah. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Pokoknya tetap pulau Jawa. Emang beon ya semuanya. Jadi di sini gue kenal sama Ayu itu udah hampir 2 tahun. Kita temen satu kerjaan. Iya, kita temen satu kerjaan. Awal pertama kali kenal sama Ayu tuh first impression ya. Itu pertama-tama tuh kayak ngeliat Ayu, ya Allah, gue kira dia masih kecil. Gue kira dia anak kecil. Ternyata dia seumuran gak sih? Apa beda berapa tuh? Seumuran. Beda 1 atau 2 tahunan. Kayak gitu. Lama-lama sering cerita nih. Ternyata kan sekarang lagi marak banget ya. Tiba-tiba generasi Z mengaku dirinya itu sakit, padahal tidak, padahal sehat. Nah, gue di sini sebenarnya pengen nanya nih, apa sih yang bikin anak zaman sekarang tuh ngerasa seperti itu? Karena akhir-akhir ini seorang teman gue yang bernama Rahayu Arifin mengaku bukan mengaku sih, cuman dia merasa kayak ciri-cirinya itu kok gue seperti terkena sesuatu gitu. Padahal tapi lu udah berobat ya? Udah berobat. Tapi di sini jadi Ayu bukan tiba-tiba menjudge dirinya sendiri sebagai seorang yang terkena yang lagi viral itu ya, mental health itu, atau kena apa gitu. Tapi karena emang Ayu sendiri pun udah ke psikolog, dia udah bercerita tentang masalahnya. Jadi mungkin di sini dia mau bercerita juga ke kita, ke teman-teman yang lain. Bukan untuk apa ya, bukan untuk pengen ngangkatin Ayu, tapi kayak pengen sharing aja ya Ayu. Pengen sharing aja apa yang Ayu rasain. Biar nanti kalian kalau ngerasain kayak gitu langsung datang ke psikolog. Semoga tidak ya, teman-teman. Semoga tidak, teman-teman. Jadi gimana Ayu? Awal mulanya Ayu ngerasa, kok gue beda ya dari yang kemarin-kemarin gitu. Ya sebenarnya tuh pas ngerasanya tuh akhir-akhir ini sebenarnya, kalau misalkan maupun di review ataupun kayak kita introspeksi itu dari semenjak SMA. Iya, SMA tuh karena aku emang orang yang bisa dibilang introvert juga, kayak gitu, apa-apa sendiri kayak gitu. Bahkan sampai sekarang pun aku nggak punya yang namanya sahabat deket yang orang-orang tuh punya gitu nih. Ini gue punya sahabat nih si A misalkan kayak gitu, gue nggak ada. Nah dari lingkungan keluarga itu berpengaruh besar sih. Karena kalau misalkan kayak kayak broken home itu bukan berarti si anak ini bandel atau apa tuh, enggak. Sebenarnya dia cari tempat di mana dia bisa diakuin, dia bisa dihargain, dan dia juga ngerasa oh ternyata ada kok yang peduli sama gue. Meskipun sebenarnya keluarganya peduli, orang tuanya peduli, cuman kan dia merasakan hal yang lain. Merasakan hal yang lain dari situ mungkin pengaruh awalnya. Nah, makin dewasa kan tekanan itu semakin ada kan, entah itu dari pekerjaan, entah itu dari lingkungan, entah itu dari sekitar juga, ataupun ya bisa dibilang kekasih itu penyebabnya mungkin ya. Sampai akhirnya awal mulanya aku ngerasa kalau aku kena mental health itu
aku ngerasa takut yang berlebih, terus kayak cemas setiap malam nggak bisa tidur gitu. Maksudnya tuh cemas, khawatir sesuatu yang sebenarnya tuh belum terjadi gitu, dan sesuatu yang dikhawatirkan kayak ini gimana ya nanti gua gitu. Kayak misalkan gua takut sama seseorang nih gitu, gue gimana ya kalau besok ketemu sama dia nih, gue bakal diapain ya, gue bakal kayak gimana ya gitu. Sesuatu yang emang kayak padahal tuh belum terjadi tapi kita udah takut udah dipikirin udah gitu dipikirin ya, udah di awal dipikirin gitu, sampai akhirnya ganggu konsentrasi kita sendiri, sampai akhirnya ganggu tidur. Nah akhirnya mulai di situ aku sharing sama teman aku kan, kebetulan dia juga ternyata ngalamin hal yang sama, tanpa sengaja aku tanya dia kena mental health atau enggak, kayak gitu. Akhirnya dia nyaranin aku untuk ke psikolog. Udah dari situ kita sering-sering cerita, dia juga ternyata kena mental health itu sekitar 2 tahun yang lalu, karena mungkin dari segi pekerjaan kayak gitu. Nah udah dari situ kita sharing, sama-sama sharing, terus sama-sama nguatin juga. Ternyata di situ kita merasa kalau kita bisa ngerti orang lain, kalau misalkan kita pengen dimengerti, ternyata kita harus ketemu sama orang yang sama gitu loh, yang ngerasain gitu. Karena cuma yang ngerasain nih yang punya, yang bisa ngerasain apa yang lo rasain gitu kayak kan. gitu. Karena orang lain yang belum pernah ngerasain yang kayak kita rasain ya itu malah kayak, mereka kan menganggap apaan sih lo lebay banget gitu. Kadang hal-hal sepele ataupun kayak pembicaraan sepele, apaan sih lu kayak gitu aja, dibawa dibawa perasaan. Padahal kan nggak semua mental orang itu kuat sama gitu bener. Nanti kayak teman aku pun kayak sampai sekarang dia masih berjalan, masih ke psikolog berarti masih, karena sebenarnya orang-orang kayak gitu tuh cuma butuh didengar, kayak gitu. Cuman kayak sebenarnya kita yang kayak nggak disolusi atau kayak gimana, enggak, cuman kita tuh kayak pengen didengar. Ada loh orang yang mau denger cerita kita gitu. Kadang meskipun harus bayar mahal ya gitu. Iya benar. Tapi kalau itu kan masih bisa ditanggung BPJS ya. Kayak gitu. Terus kayak nggak bisa tidur, makanya tuh sekarang kayak ketergantungan sama obat itu juga bahaya juga kan sebenarnya, karena mengganggu kesehatan yang lain juga. Cuman mau gimana, kita masih harus menggunakan jalur itu gitu, karena kita belum bisa recovery badan kita sendiri. Kayak pikiran-pikiran yang negatif, terus overthinking segala macam, bahkan jam tidur pun benar-benar berantakan gitu. Oke, tapi kan lu berobat nih yuk. Tapi tuh pertama kali lu berobat, lu datang itu lu langsung menceritakan atau emang ada sesi-sesinya? Ada sesinya. Kayak kita ketemu dulu nih, nanti tuh dia kayak nanya kenapa gitu, keluhannya apa, terus kayak misalkan nggak bisa tidur atau segala macam tuh nanti dia diarahin sendiri. Sampai akhirnya waktu itu kan ada, kalau yang lagi ngetren banget tuh sekarang anxiety ya. Aku kurang tahu pokoknya kayak gitu. Dan yang paling parah itu lebih ke bipolar. Bipolar itu kayak dia kayak gimana ya, yang aku rasain tuh kayak takut berlebih, terus kayak kecemasan yang nggak ada berhentinya gitu. Bahkan kalau orang emang yang bener-bener udah ngerasa dirinya bener-bener nggak gimana ya, dia udah pengen pasti bunuh diri kayak gitu. Karena udah bener-bener tingkatan yang kayak udah nggak bisa dijalani lagi deh kayak gitu. Udah nggak bisa dikontrol lah ya. Udah nggak bisa dikontrol gitu. Kan tadi Ayu nyebutin tuh kayak sebenarnya penyebabnya adalah dari keluarga, dari diri sendiri, terus kayak dari lingkungan, terutama kayak lingkungan mungkin Ayu kemarin-kemarin deket sama lelaki gitu-gitu. Nah itu tuh sebenarnya gimana sih, kok bisa apa ya, bisa kayak kayaknya gue gara-gara itu deh gitu. Kalau misalkan itu tuh awalnya karena kan kebetulan aku juga dari broken home kan. Berarti aku nggak pernah yang namanya kayak ngerasain deket banget sama ayah gitu. Nah akhirnya tuh kita nih yang mungkin sebagian orang juga ada yang sama kayak aku gitu. Jadi sebagian orang juga mungkin ada yang sama. Jadi kayak kita nganggep tuh kayak gue deket sama cowok, gue berharap gue dapet kasih sayang sama seperti gue ayah gue, atau gimana dia memperlakukan gue seperti pengganti sosok ayah gitu. Tapi ternyata kan itu nggak bisa kan, karena emang belum ada yang wah banget ibaratnya kayak cuma sekedar kenal pacaran kayak gitu kan. Nah
akhirnya kita yang terlalu berekspektasi, menaruh harapan. Nah harapan itulah yang bikin kayak kecewa, terus kayak pemikiran kita yang kok gue selalu kayak gini ya, kok gue selalu kayak gitu, dan akhirnya makin kelamaan kan pemikiran hal yang kayak gitu mempengaruhi semuanya kan. Kayak kita deket sama orang juga rasa percaya kita nggak ada gitu, krisis kepercayaan namanya kayak gitu. Kayak untuk kembaliin rasa percaya diri juga susah kayak gitu. Terus kalau misalkan udah berhubungan sama pacar tuh udah pasti kayak kita mikirnya karena kita nggak punya siapa-siapa. Dan kita cuma punya pacar, akhirnya kita cerita semua ke pacar, ternyata dia itu bukan orang yang tepat gitu. Akhirnya dia memanipulasi, terus kayak menggunakan kelemahan kita nih jadi senjata buat dia. Nah itu sih awal mulanya kenapa aku berpikir kok dia bisa ya jadi penyebab semuanya. Jadi dia lebih ngontrol lu ya? Iya kayak gitu. Tapi sekarang udah terhindar, udah lepas. Udah bye gitu. Kan Ayu juga sekarang lagi menjalani pengobatan ya, istilahnya lah, lagi menjalani pengobatan. Tapi di situ si psikolog ini tuh bilang nggak sih kayak, yuk nanti kalau udah di tahap ini ya udah kamu nggak usah kesini lagi gitu. Itu butuh waktu yang lama. Jadi karena aku pun kalau dibilang telat berobat itu telat karena aku ngerasain karena ini hal biasa gitu, karena sering normalnya kehidupan gitu kan. Tapi dokter pun bilang kayak nyaranin pengobatan aku tuh di jalur obatnya dulu, maksudnya aku rutin dulu minum obat sampai akhirnya aku mulai merasa tenang, damai dan lain-lain. Di situ baru ada sesi cerita yang kita bisa ngeluarin nih cerita kita kayak gimana. Terus ada lagi nanti yang belum itu ngubah mindset. Jadi kayak kita tuh entah itu alat terapi apa, jadi kayak di kepala kita ditempel gitu loh. Mungkin kayak lebih ke syaraf kali ya. Kayak gitu, karena panjang sih kalau misalkan jalur yang kayak bener-bener kembali. Berarti prosesnya lama gitu lama, ya. Prosesnya gitu. lama. Kayak benar-benar yang pembunuh sebenarnya itu bukan pembunuh yang bersenjata. Iya benar-benar. Tapi pembunuh yang merusak mental. Benar-benar. Jadi kalau misalnya kita temenan, terus misalnya kita ada di lingkungan yang menurut toksik, mendingan pergi deh. Pergi aja jauh-jauh. Kalau kita benar-benar. Kalau kita udah ngerasa aduh kayaknya dia nggak baik deh, aduh kayak temen gue cuma minjemin duit gue doang deh, atau enggak ya kayaknya dia pacaran sama gue cuma minta jemput doang deh, aduh udah deh nggak deh. Intinya yang merugikan lah ya. Yang merugikan kan. Kita udah maksudnya kalau di umur kayak anak SMA gitu kan, kayak umur berapa sih SMA tuh? 18 19 gitu kan, kayak udah paham ya seharusnya udah paham. Tapi gue juga dulu belum paham seharusnya gitu. Jadi kayak apalagi sekarang tuh udah canggih banget, udah kayak apa-apa gampang, tinggal searching aja di Google, di YouTube gampang banget. Kayak cari aja kayak hubungan yang satu kayak gimana sih, walaupun sebenarnya hubungan sehat itu berbeda-beda. Mungkin kalau kata si A hubungan sehat itu kayak yang sering lari pagi, jogging gitu kan. Terus hubungan yang sehat menurut si B itu misalnya kayak saling kasih semangat, saling kasih support, itu hubungan sehat. Karena hubungan sehat menurut gue berbeda-beda gitu. Kayak yang Ayu alamin kan kayak hubungannya kayak kurang sehat gitu ya. Ya nggak sih? Sampai orangnya juga kurang sehat. Kayak orangnya juga kurang sehat. Jadi gimana yuk waktu punya pengalaman sama seseorang yang toksik kemarin? Yang toksik kemarin itu bener-bener kayak bener-bener merusak mental sih. Karena dia yang mengontrol diri kita gitu, kayak kita nggak boleh kemana-mana, apa-apa diawasin. Padahal baru pacar ya? Baru pacar gitu. Nah buat teman-teman nih yang punya cowok yang cowok atau cewek gitu, lah ya, mending udah dekat dari sekarang gitu. Karena semakin lama itu akan malah semakin mengikis mental kalian, semakin kurang sehat gitu. Karena kalian nggak bisa jadi diri kalian sendiri gitu. Justru kalian tuh jadi diri dimana kayak gue kalau kayak gini takut nih nanti si ini marah apa segala macam gitu. Itu yang gue alami. Jadi buat teman-teman yang lain nih yang ngalamin masa-masanya pacaran, cari pacar yang semangatin kalian, bukan menjadi diri kalian itu kayak seutuhnya buat dia, tapi cari dimana dia yang mendukung kamu gitu. Mendukung kamu tuh dalam artian hal-hal positif, yang kayak misalkan
kamu mau bikin apa terus dia masih support Mm-mm. kayak gitu. Terus misalkan contohnya kayak dia mau bikin channel YouTube terus disupport lah apa-apanya, itu yang apa namanya, yang sehat. Tapi kalau misalkan orang yang toksik kalau misalkan kamu pengen menjadi sesuatu atau kamu punya keinginan sesuatu, dia pasti menjatuhkan. Kayak misalkan contohnya aku mau ke salon misalkan gitu, ngapain sih kamu ke salon, buang-buang uang apa segala macam gitu aja udah cukup. Itu kan kayak buat diri kita gimana gak sih kayak gitu. Padahal ke salon pakai duit kita, gitu kan. duit kita. So, misalnya kita mau makan ini nih, tapi makannya di kebun bilang. Terus kan ngapain sih banyak lalat, banyak apa sih, banyak nyamuk gitu. Ya udah kalau mau ayo, kalau nggak mau ya udah gitu. Jadi untuk menyelamatkan mental kita harus bisa berkata tidak gitu. Bener banget, harus berani berkata tidak. Soalnya selama ini ya gue temenan sama Ayu, jadi tuh Ayu selama waktu pacaran kemarin tuh jadi hubungannya itu adalah Ayu dan cowoknya dan Ayu, jadi mereka berdua aja nih udah. Jadi kita nih temen-temennya kayak dia datang cuman kalau mau bareng pulang kerja doang, atau enggak mau berangkat kerja udah gitu doang. Jadi ya udah, iya, atau enggak mau break istirahat bareng, mau makan bareng gitu, baru tuh bareng. Itu pun dia teleponan mulu, jadi kayak ya udah jarang ngobrol sebenarnya. Pas datang tiba-tiba cerita gini loh kok gitu, kita kira bahagia gitu, Tapi ternyata ya bahagia juga. Kayak gitu sih. Terus apa lagi yuk? Ya pesan buat teman-teman nih, ibaratnya kayak apa ya, kalian harus benar-benar punya tenggang rasa sih, simpati dan empatinya harus lebih tinggi lagi. Karena apa, nggak semua orang kuat mentalnya, nggak semua orang bisa menerima apa perkataan kalian. Kalau misalkan memang kalian belum deket banget sama orang, ya minimal ketika kalian berteman ataupun nggak bisa menyenangkan, ya jangan sampai nyakitin perasaannya lah ya gitu. Kayak misalkan minimal kita bisa bersikap baik deh gitu. Karena kalau udah kena mental tuh orang akan lebih kayak bapernya tuh baperan karena memang dia ngerasa dirinya dia tuh sedang nggak baik-baik aja gitu. Kalau yang udah deket sama kalian sih ya fine aja gitu, kalian mau bercanda, mau jenggut-jenggutan, mungkin cara bercandanya kayak gitu. Kayak gitu. Jadi lebih bisa menjaga satu sama lain kayak gitu. Mungkin lebih kayak gini kali ya, karena sekarang itu apa ya, apa-apa tuh dianggap lebay gitu loh, apa-apa dianggap baper gitu. Sebenarnya kan bukan itu ya poinnya. Jadi tuh kalau emang misalnya lu ngatain dia, misalnya nih gue ngatain Ayu, apaan sih lu yuk, lebay banget gitu. Padahal kita nggak tahu nih sebenarnya hal yang kita anggap lebay ini bener-bener nyentuh hatinya Ayu gitu loh. Kayak misalnya Ayu di jalan ngelihat bapak-bapak yang ngambil sampah gitu misalnya, terus Ayu sampai nangis. Terus kayak kata gue misalnya, apaan sih lu cuma ngeliat gitu aja nangis. Tapi kan mungkin Ayu di situ ngerasanya, ya Allah gimana kalau misalnya itu orang tua gue gitu. Betul. Mungkin di situ kan, atau mungkin si gue nih yang bilang Ayu lebay itu kayak ngerasa ya udah itu layaknya bapak-bapak doang, layaknya bapak-bapak yang lewat kayak gitu. Contohnya kayak gitu kan. Rasa sensitif orang berbeda-beda juga ya, rasa sensitif orang berbeda-beda. Kayak menurut lo sepele, mungkin menurut orang lain tuh lebih kayak berharga bener. atau enggak lebih berat dari masalahnya kayak gitu. Karena masalah orang juga beda-beda kan. Cara nanggepinnya juga beda-beda, cara nyelesainnya juga beda-beda, dan yang paling terutama adalah mental orang beda-beda juga. Iya gitu. bener banget, mental orang beda-beda. Jadi misalnya gue kuat nih kerja 2 hari kagak istirahat 2 hari kagak istirahat, tapi iya besoknya gue nggak tipes gitu, tapi 5 hari kemudian gue tipes. dua hari ini gue kerja terus kan, kayak dari pagi sampai malam, terus dari malam sampai pagi tuh 2 hari misalnya. Terus si temen gue yang lain dia kerjanya cuman baru mau sehari nih misalnya, sehari, tapi dia udah nggak kuat. Berarti kan fisiknya dia kan yang nggak kuat gitu, yang lemah, yang bukan lemah sih, fisik kan, itu fisik ya. Nah beda lagi nih kalau mental tuh kayak
mental tuh lebih ke pikiran gak sih? Iya. Ya kan, lebih ke pikiran gitu. Kalau misalnya pikiran tuh kayak lu misalnya mikirin sesuatu tapi si A nggak mikirin kayak gitu kan beda-beda juga ya kalau kayak gitu. Gitu sih kalau menurut gue. Iya. Yang kita anggap sepele belum tentu sepele buat orang lain. Bener. Terus sama kayak yang kita anggap besar belum tentu besar buat orang lain. Kayak gitu. Karena porsi orang bahagia juga kan beda-beda kan. Ada yang bahagia karena uang, Iya. ada yang bahagia cuman karena ibaratnya kumpul gitu, kumpul-kumpul ada yang bahagia doang. cuman dapet teman-teman yang baik kayak Iya gitu. kayak Semua gitu. beda-beda. Semua beda-beda. Sebenarnya sih gue pernah baca, pernah dengar, pernah baca, pernah lihat gitu. Jadi gini, kata-katanya adalah, jadi ada misalnya nih Ayu lagi cerita kayak gini nih ke gue, terus dia bilang, ah lu mah kurang bersyukur. Paham gak lu? Pernah nggak? Pernah. Kayak, duh gue ngerasa kok, yang lu cerita deh misalnya, duh kok gue ngerasa kayak apa sih, kayak semua orang tuh nggak suka sama gue cerita gitu. gue gitu. Iya, semua cerita gue tuh kayak orang-orang tuh nggak nanggepin cerita gue gitu. Terus ada nih yang nyeplos, temen misalnya bilang, ah lu mah kurang bersyukur, coba deh lu banyakin sholat, coba deh lu banyakin sedekah dan segala macam. Gua nggak pungkirin itu salah, itu bener banget, sumpah demi Allah ya. Itu beneran deh, itu bener. Kalau misalnya kita lagi banyak masalah, kita cerita ke Allah, kita baca Quran, kita sedekah, kita baik ke orang tua kita, ke keluarga kita, ke suami, ke istri gitu-gitu baik. Itu semua akan diluruskan jalannya, semua akan dimudahkan jalannya. Itu adalah ikhtiar kita. Tetapi kita juga harus berusaha. Gimana nih caranya biar kita tuh terlepas dari masalah yang kita hadepin. Nah, salah satunya adalah cerita kan. Kita nih cerita sama Allah, Allah pasti bakalan kayak kasih kok petunjuknya gimana. Gue yakin itu. Tapi nggak ada salahnya kalau misalnya kita juga mencari pertolongan lain. Ibaratnya kayak yang Ayu lakuin sekarang, kayak Ayu datang ke orang yang tepat, ke psikolog gitu. Nah kayak gitu kan berarti kayak Ayu ada usahanya nih. Nah dari situ kan Allah juga nunjukin juga kan jalannya. Oh iya, dari Ayu bercerita ke ke psikolog, mungkin jalurnya di situ loh, kayak cara Allah tuh lewat situ loh, kayak oh iya nih harus kayak gini yuk, minum ini yuk, makan ini. Kan kalau Ayu berdoa doang, ibaratnya kayak lu berdoa minta jodoh, kan nggak mungkin jodoh lu ngetok-ngetok pintu, assalamualaikum Ayu, ini gua jodoh lu, kan nggak mungkin ya kayak gitu. Kalau kita nggak nyari ya. Kalau ada boleh nih, siapa yang mau guys di sini guys. Kayak gitu. Terus kayak misalnya lu pengen dapat rezeki gitu, tapi lu berdoa aja gitu, terus kan nggak mungkin ya lu diketok-ketok juga pintunya, tiba-tiba ada siapa tuh yang pakai jenggot tuh, Mr. Money ya, siapa sih? yang uang kaget tiba-tiba datang uang kaget, nih uang kaget, kayak gitu. Emang sih rezeki nggak ada yang tahu, jodoh nggak ada yang tahu, tapi ikhtiar usaha gitu, baru kita jangan lupa juga kita tawakal, kayak gitu sih kalau dari gua. Kayak sebenarnya mental yang tadi Ayu bilang sih, mental orang itu kan berbeda-beda ya. Mental orang itu berbeda-beda, jadi jangan asal lah kalau ngucap tuh, jangan asal ke siapapun. Walaupun konteksnya itu kayak bercanda ya, tapi kan kita belum tentu nih hatinya lagi baik-baik aja atau enggak, kayak misalnya dia lagi ada masalah, sensitif ya. Kayak gitu sih. Nah, aku juga pernah denger ataupun kayak pernah sih ada pengalaman sih misalnya. Jadi dia lagi bener-bener galau dengan keluarganya, galau dengan pacarnya, galau dengan kehidupannya, dia merasa pertemanan dia nggak sehat juga gitu, teman-temannya nggak ada yang care banget sama dia gitu. Akhirnya dia butuh cerita, tapi satu orang pun nggak ada yang bisa jadi teman ceritanya gitu. Ibaratnya kayak aku punya temen nih misalkan, Kak Dewi, aku pengen cerita nih gitu. Aku lagi ada masalah, aku lagi bla-bla segala macam. Terus kata kamu, misalkan cerita aja gitu. Terus tiba-tiba ternyata kamu juga di dalam hal cerita itu kamu yang nganggap yang kayak tadi, kamu menyepelekan si pencerita itu, dan ataupun ada temennya yang kayak,
aduh gue lagi sibuk nih dan segala macam. Ketika dia merasa diri dia kayak udah bener-bener nggak punya siapa-siapa, akhirnya dia ke hal-hal yang dalam negatif. artian kayak dia bunuh diri, dan itu aku bener ada pengalamannya Kak. Iya, Jadi kayak berarti kalau emang lu nggak bisa ngasih solusi, setidaknya dengarkan. setidaknya menjadi pendengar aja gitu. Iya, benar. Kadang orang-orang yang kayak gitu tuh cuma butuh didengar aja kok, Iya. gitu. Nggak butuh kayak lu bisa dinasehatin harus harus Atau kasih masukan. iya, kasih masukan kayak gitu, lo harus kayak gini, lo harus kayak gitu, enggak. Dan itu memang ada pengalaman aku yang kayak temen aku sendiri kayak bilang, gue nyesel banget. Mungkin kalau gue denger cerita gue lebih ngeringanin beban dia gitu. Iya, benar. Tapi sampai akhirnya dia kayak ya udah nggak ada. Kedengeran bisa kalau nyadar ke jangan. Terus jadi Jadi kayak gitu. Jadi kita harus benar-benar menggunakan perasaan kita untuk menjaga perasaan orang lain. Nanti kok. jadi kan di sini sebenarnya kita lagi ceritain apa yang Ayu rasain kan. Jadi bukan mau sosokan Menggurui ngikutin, iya ataupun kayak menggurui gitu, atau mau ngikutin sosokan tren nih, aduh gue kena ini nih, enggak. Karena emang sebenarnya Kalau nggak percaya nih, kalau nggak percaya nih ya nih gue klinik early psikot. Nah jadi sebenarnya kayak penyakit yang bukan penyakit ya, maksudnya kayak yang apa yang terjadi yang sedang viral tuh emang benar relate dengan kenyataan gitu loh, dekat, ada di sekitar kita gitu. Jadi jangan sedih kalau misalnya lu ngerasa kayak kok gue beda, kok gue kayaknya ngerasa kayak gini gitu, temen-temen gue ngejauhin gue. Jadi itu wajar sih menurut gue, kayak lu datang ke orang yang tepat sih yuk, menurut gue. Kayak lu datang ke psikolog dengan emang lu ingin sembuh gitu, ingin gimana sih, kalau kita punya beban tuh pasti Iya, mainnya pegel gitu loh di sini tuh rasanya. gue ternyata nggak bisa gitu. Iya, padahal kayak ada sesuatu gitu. Jadi kalau misalnya lo mau cerita, ya mungkin lo nggak bisa setiap hari cerita kayak gini gitu kan. Ya bisa aja gitu loh, kayak cuman chat gitu, Kak gue gini nih gitu. Itu juga nggak apa-apa sih, gue nggak bakal ngerasa terganggu banget. Yang penting kayak bisa sembuh gitu, bisa bantu sembuh juga kayak gitu sih yuk. Sama kayak mungkin jangan terlalu jangan terlalu tertutup lah aja, harus terbuka lah pikirannya gitu. Jangan mentang-mentang kayak aduh gue kayak gini nih, takutnya nanti teman-teman gue nggak suka kayak gitu ya. Yang nggak kayak gitu juga, karena kalau misalnya lu diem aja, lu tahu dari mana temen lu suka atau enggak gitu. Lu tahu dari mana temen lu bisa support lu atau enggak kayak gitu. Pasti kan, apalagi kayak sekarang udah yang tadi lu bilang, enak lo kalau misalnya ternyata gue ada lo yang mau dengerin cerita, yaitu si psikolog itu kan. Ternyata ada lo gue yang mau dengerin cerita tanpa harus menggurui. Karena biasanya kalau kita cerita ke temen, atau kita cerita ke orang tua, kita cerita ke saudara atau apa, pasti mereka tuh selalu bilang, makanya lu jangan kayak gitu, harusnya lu kayak gini nih, kayak gitu. Padahal dia tidak menjalani, yang menjalani adalah kita. Kayak gitu. Contohnya yang kecil deh kayak gini, kayak jerawat nih, kan itu jerawatnya malah kan sebenarnya ketemu orang tuh gue takut, malu dan kayak orang tuh ngeliat gue kok kayak ngeliat monster sih gitu. Kayak ngeliat monster tuh kayak kok orang sampai kayak mikirnya tuh kayak ngelihatnya tuh kayak aneh gitu. Padahal nih muka gue juga bukan nggak gue rawat gitu, gue juga bukan nggak berusaha buat sembuh dari jerawat gue gitu. Itu yang menambah mental gue makin sakit gitu. Malah kadang kayak apa namanya, omongan orang bisa bikin ngedrop, bisa bikin drop itu ya. paling banget. Kayak mbak kok mukanya jerawatan sih gitu, kok bisa
bisa kayak gitu sih? Mbak nggak cuci muka ya? Gue mandi. Kayak gitu, yang hal-hal yang kayak gitu pun bisa bikin mental orang bener banget sih. mental down gitu, karena kan ibaratnya muka gitu, orang Iya, yang paling risih sensitif banget, sih. banget gitu. Orang pertama pasti ngeliat muka kan gitu. Nah muka kita jerawat penuh nih, kayak gue ini masih mendingan nih gue. Begitu dulu bener-bener yang kayak udah mau gue dijus yang kayak gitu, terus ketemu orang ibaratnya pada ngeliatin muka gue yang jerawatan yang bener-bener parah banget gitu. Ditambah lagi dengan yang tadi gue ceritain kan, hal-hal yang kayak gitu makin gak sih mental gue hancur gitu. Yang kayak gitu, hal-hal sepele, padahal kayak orang nanya kok jerawatan sih gitu. Padahal cuma nanya kok doang Iya, ya, kok jerawatan. tapi itu masuk ke dalam hati kita kayak emang salah ya orang jerawatan gitu, emang sejijik itu, masih jelek itu, Emang seburuk pemikiran. itu. Iya, pemikiran pasti kayak gitu. Iya bener Kayak banget gitu sih, lebih kayak jadi kan kayak menurut gue itu hal sepele ya, lu ditanya kok jerawatan, iya gue lagi men gitu aja nggak sih. Mungkin kalau gue tipikal orang yang bisa jawab seperti itu gitu, tapi kan ya itu tadi yang Ayu bilang, orang pikirannya beda-beda, belum tentu semua pikirannya sama kayak gue, belum tentu orang bisa berucap sama apa kayak gue gitu. Tapi kan mungkin Ayu ngerasanya ih kok dia begitu banget sih, padahal kan gue cuman gini doang, emang kenapa kalau gue jerawatan kayak gitu. iya kadang kayak gitu. Bener sih. Ini tuh sekalian lu ngasih tahu ke orang-orang nggak sih, kalau Iya. kalau orang-orang jangan nanya kayak gitu lagi kalau Iya bener, pokoknya sama orang-orang yang lagi breakout parah tuh jangan deh, mendingan kayak lu semangatin dia, pasti sembuh lagi kok gitu, atau enggak lu gimana kayak gitu meskipun lu bohong gitu, tapi seenggaknya menenangkan ya, ya menenangkan dan nggak bikin itu orang tambah sakit. Iya bener sih, bener. Karena emang kayak lu pasti ngerasain nih jerawat satu aja tuh distrisi banget gak sih? Iya bener nih gue nih. Apa lagi gue semuka gitu. Iya bener. Kalau ini sih udah mendingan alhamdulillah gitu. Oh Iya. sekarang udah agak glow Iya, up. glow up. Udah ada glow up. Apa mau nanya juga kalau ada yang mau nanya, Kakak Ayu gimana sih caranya glow up? Itu ada rumusnya. Ada rumus. Nanti kita next video bikin glow up ala Ayu. Makanya kayak gitu. Jadi kadang orang-orang yang jerawatan pun gitu, mereka tuh bukan nggak merawat diri, justru mereka tuh malah lebih parah gitu. Maksudnya udah mau uang kekuras ya kan, pikiran iya gitu, udah mau kayak kita hasilnya juga belum gitu kan, hasilnya juga nggak seperti yang kita harapin gitu. Karena itu usaha dibalik mereka pengen sembuh dari jerawat tuh lebih susah gitu, lebih sulit, bahkan omongan kalian pun nggak ada apa ya, nggak ada dukungan. Nggak ada dukungan tuh, kayak lu nggak tahu nih perjuangan gue buat bisa sembuh dari jerawat tuh kayak gimana. Mungkin gue ngelurusin ya, kayak di sini tuh Ayu bukannya butuh dukungan gitu loh. Bukannya kayak iya dukung gue dong gitu, gue pengen ini nih, enggak, bukan gitu maksudnya tuh Ayu ngomong kayak gini, ini tuh apa yang Ayu rasain, ini tuh apa yang Ayu rasain, dan ini loh dampaknya gitu loh. Ini loh dampaknya lu ngomong kayak gini ke gue nih dampaknya kayak gini loh, makanya Ayu ceritain biar kayak nggak berdampak juga nih ke orang lain. Gitu. Sebenarnya gue belajar juga sih, karena gue sering banget sih ngecengin tapi nggak ngecengin yang berlebih kayak yang tadi ya, berarti itu bukan gue sih yang dia mention tapi emang sering maksudnya pernah lah bercanda hal yang seperti itu, tapi kayak masih di batas wajar. Nah itu tadi nih, gue menganggap itu batas wajar, tapi kan gue nggak tahu ya Ayu menanggapi wajar atau enggak kayak gitu. Sama kayak misalnya kayak Ayu cerita lah, pokoknya Ayu cerita kayak ini loh, kenapa sih lu nggak ngomongnya kayak gini aja walaupun itu bohong istilahnya gitu. Di sini Ayu bukan mau bilang lu lebih baik bohong deh ngomong ke gue biar gue tenang, enggak, Ayu bukan kayak gitu maksudnya. Ayu maksudnya adalah kayak biar saling menghargai, dan maksudnya apa yang nanti lu bisa sampein ke orang lain yang sedang yang orang itu seperti Ayu, lu juga tahu, oh ya kalau gue ngomong kayak gini orang itu pasti akan senasib sama nih kayak dia nih, karena dia merasakan apa yang lagi Ayu rasakan kayak gitu.
bukan bukan berarti kita bikin video ini kayak ini nih gue kena kayak gini nih, jadi tolong hargain gue gitu, tolong lo mengerti gue. Enggak, bukan di sini, bukan poinnya adalah bukan Ayu minta dimengerti, tapi poinnya di sini adalah Ayu ingin sharing apa yang Ayu rasakan, apa yang Ayu dapatkan, dan inputnya itu apa, agar orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti itu sih. Dan ibaratnya kayak beberapa orang terselamatkan. Iya. Kayak gitu. Iya kan, alhamdulillahnya kalau misalnya kayak kalian lihat video ini terus ada yang merasa oh iya ternyata selama ini gue melakukan itu buruk ya, ternyata selama ini gue melakukan itu ada dampaknya ya. Itu alhamdulillah banget ya Yu ya. Alhamdulillah banget kalau misalnya ada yang sampai ngerasa kayak gitu, atau mungkin ada yang tambah ngerasa dih apaan sih gitu doang gitu. Oh itu juga nggak apa-apa, itu kan kembali lagi ke kalian kayak gitu Hak. sih, hak ya, kembali lagi ke haknya masing-masing. Cuman kayak di sini kayak ngambil pelajaran itu ini pengalaman gue. Iya, yang siapa bisa tahu jadiin ada yang pengalaman gitu. siapa tahu ada yang bisa diambil pelajarannya juga dari pengalamannya Ayu kayak gitu. Jadi apa yuk yang harus diwaspadai gitu yuk, biar bukan nggak kena mental health ya, tapi kayak apa sih yang sekarang lagi Ayu lakuin tuh selain ke psikolog? Lebih kayak berusaha untuk mengerti diri sendiri, berdamai. Kayak gue pasti tahu nih apa sih yang diri gue mau gitu. Terus kayak misalkan dari lingkungan pertemanan, ternyata dia tuh nggak berefek baik nih, dalam artian kayak dia selalu ngucilin gue, dia sangat mending tinggalin gitu. Jadi lebih kayak bukan kita nggak mau berteman, tapi kita lebih menjaga diri kita untuk kayak lebih sehat lagi. Terus kayak misalkan pokoknya meninggalkan hal-hal yang menyakitkan gitu, dari segi pertemanan ataupun lingkungan ataupun apapun itu. Dan intinya berani berkata tidak itu bukan berarti kita menolak semua ya, tapi ketika lu emang nggak mau ngejalanin itu dan lu ngerasa itu nggak baik buat lo, ya lu berhak berkata tidak. Karena selama ini lu iya aja iya aja soalnya dia anaknya kayak gitu ya. Pesan buat teman-teman, lebih dibilang kan lidah tidak bertulang ya. Gitu. Jadi kita nggak pernah tahu lidah kita menyakiti perasaan orang lain atau tidak. Jadi lebih mawas diri aja untuk berkata baik kan. Lebih bagus enak. ya, lebih enak kayak gitu. Saling menghargai kayak gitu. Itu aja sih. Kayak gitu sih. Jadi udah nih yuk. Udah takut kemana-mana ya. Iya. Jadi udah nih ya, jadi pelajarannya kalau gue bisa simpulin kayak apa ya, kayak yang tadi Ayu bilang, lebih mawas diri tuh kayak lebih waspada nggak sih ke hal-hal sekitar gitu, kayak misalnya tentang pertemanan, pekerjaan, ataupun lingkungan, ataupun pasangan kayak gitu. Jangankan yang baru pacaran ya, yang menikah aja yang saling bunuh-bunuhan. Ya nggak sih? Nauzubillah min dzalik ya. Maksudnya yang pacaran aja tuh ada yang saling bunuh-bunuhan gitu. Jadi lebih mawas diri tuh kayak selektif dalam berteman, selektif dalam memilih lingkungan juga. Terus kayak kalau kita baik, insya Allah inputnya juga baik buat kita. Ya nggak sih? Tabur tuai nggak sih? Iya, bener banget. Kalau misalnya lu naburnya itu yang hal-hal negatif, lu juga pasti bakalan dapet yang negatif. Bener kan ya? Kayak gitu sih kalau kata gue. Jadi kalau lu bisa menghargai diri lu, kalau lu bisa menghargai orang lain pasti bakal bisa menghargai lu. Kayak gitu sih. Jadi saling menghargai. Di maraknya ya Allah yang sekarang tuh penyakit udah macem-macem, udah ada aja, ada penyakit ini, tau gak sih lo? Apa sih namanya? Penyakit misterius Hendra, tau gak sih lo? Ada penyakit itu. Jadi ya udahlah, kita berdoa ya sama Allah, semoga aja semuanya tuh berjalan sesuai rencana gitu. Kan
iya rencananya yang baik-baik gitu, karena kan rencana baik menurut kita belum tentu ya baik menurut Allah, tapi ya semoga aja semuanya baik menurut Allah, apapun yang kita lakuin, apapun yang kita jalanin kayak gitu. Dan semoga Ayu juga di sini cepat dikasih kesehatan, dikuatin, dilancarin segala usaha dan urusannya. Pokoknya jangan pernah pantang menyerah, jangan pernah putus asa. Siapapun dimanapun, kalau Ayu emang berlindungnya cuma sama Allah, ya pasti Allah juga bakalan ngelindungin kita, nggak sih? Iya, Kayak misalnya ada yang jahatin, tapi kita percaya kalau di situ tuh ada Allah gitu. Allah juga nggak bakalan iya, Allah punya cara sendiri untuk nolong umatnya kayak gitu. Udah itu aja sih ya guys. Terima kasih udah dengerin kita. Dadah. Jangan lupa like, comment, and subscribe.